Sobat belajar, when all is said and done, what you gonna do? Oke, jadi sobat belajar udah melakukan sesuatu, telah melaksanakan sesuatu, oke, terus mau cerita. Tapi sayangnya pada saat itu signal lagi nggak ada, terus looking for another solutions for that. Jadi gimana ya kira-kira caranya untuk bisa memberitahukan orang lain, menceritakan apa yang sudah kita lakukan? Oke, ada banyak sih sebenarnya caranya. Penasaran kan? So, continue watching karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Hai, sobat belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, sobat belajar pernah nggak sih melakukan suatu kegiatan, terus setelah tahu suatu peristiwa, terus pengen banget cerita ke temennya, oke. Nah, kalau zaman dulu, long before ada technologies, kita biasa dengan letter, or even now, kita juga masih tetap pakai letter, tapi udah ada teknologinya, pakai electronic mail, so it is reachable for anything, across the globe, across the world, ya. Jadi, when all is said and done, you can tell to others, ya. Nah, sobat belajar, yang akan kita bahas sekarang adalah yang berkaitan dengan personal letter. Jadi memang letter atau email nanti juga sama yang akan dikirimkan secara pribadi, from person to person or from person to organizations. Nah, tapi fokusnya adalah ke personal letternya. Nah, jadi nanti akan kita bahas personal letternya, akan kita analyze, dan kita juga akan membahas juga examples and common expressions yang ada di personal letter, Biasanya di awal salutations ada my dear, terus untuk closing, untuk signing off ada yours sincerely, yours faithfully, Nah, tapi sobat belajar pengen nih dari satu surat atau satu email ke email yang lain itu modifikasinya ada banyak, tapi bingung ada apa lagi ya pilihannya. Don't worry because we're going to talk about that. So, without further ado, let's get started. Nah, ini dia sobat belajar. Jadi, ketika kita membicarakan tentang personal letter, kita akan melihat generic structure-nya, more or less dia akan seperti ini. Yang pertama adalah sender's full name and complete address. Sender's full name and complete address. Nah, ini bisa jadi ada langsung di suratnya. Ya, sobat belajar. Notice here sender di sini, Sender here, berarti dia adalah pengirimnya, the one who send, the letter or the email, it is sender. Ada full name-nya dan juga complete address-nya. Next, yang kedua adalah recipient's full name and complete address. Nah, namanya recipients berarti dia adalah yang menerima. Recipients. Yang ketiga adalah salutation. Salutations itu kalau misalnya sobat belajar pernah lihat surat, baca surat, contoh teksnya ketika ujian atau baca textbooks-nya, itu ada yang diawali dengan dear. Dear Rizka, dear someone else, gitu ya, dengan namanya. Jadi dear diikuti dengan nama. Nah, next itu ada introductions. Nah, ini biasanya semacam basa-basinya, supaya jadi manis, tapi basa-basinya ya, bukan basa-basi yang basi, tapi basa-basi yang bikin manis, ada introduction-nya sebagai pembukanya. Di sini sobat belajar bisa temukan hi, how are you, how's life, how is it going, gitu ya. Itu ada di introduction. Atau I'm sorry it took so long for me to write back, gitu ya. Ini adalah sebagai pembukanya. Nah, di introduction-nya ini sobat belajar nanti bisa lihat ada berbagai macam variasinya. Yang pertama yang tadi sudah Kariska sebutkan, bisa tanya kabar, how's life, how is it going, how are you, yang biasa how are you ya. Tapi sebenarnya sobat belajar juga bisa pakai variasinya ya. Selain how are you, sobat belajar bisa tanya how's life, how is it going, how are things. Last but not least ya. 3 itu, tapi masih ada banyak lagi, setidaknya ada 3 ini selain how are you, Introduction-nya itu bisa juga I'm sorry if it took so long to write back. Dia minta maaf karena misalnya balesnya agak lama. Nah, itu juga bisa diletakkan di introduction. Well, next one, ini ada body.
Oke. Nah, body ini dia sebagai yang ada di situ, itu dia intinya. Body, ya, namanya juga body, ya, dia sebagai badannya, not really badan, oke, don't translate the word into word. Body itu maksudnya adalah pokoknya, itu dia membicarakan tentang apa, oke. Nanti di sini misalnya tadi udah diawali dengan I'm sorry it took so long for me to write back, terus body-nya ternyata dia mau tanya, how is it going with your family? I heard that you moved into a new house, so how is it? Gitu ya. Misalnya dia tanya, ternyata tadi introduction-nya dia tanya kabar atau dia minta maaf, ternyata di body-nya itu dia nanya tentang gimana, pindah rumah, apa rasanya, ada di mana, terus udah pernah visit kemana aja karena rumah baru, lingkungan baru gitu ya. Jadi body ini adalah sebagai inti dari isi suratnya. Oke, isi suratnya itu ada di body. Nah, terus ada conclusion. Nah, conclusion ini biasanya yang berkaitan dengan dibales ya, gitu. Misalnya hope to hear from you soon, gitu. Nah, itu conclusionnya. Nah, next ini ada final note, itu yang biasanya di surat ada P titik S titik, gitu ya. PS. Nah, seperti ini. P titik S. Oke, itu final note-nya. Nah, ini dia. Jadi ya, sobat belajar nanti ketika personal letter, at least you will found this structure. Ada sender full name, complete address, ada recipient's full name and complete address, ada salutation, ada introduction, body, conclusion, and final note. Nah, untuk sender full name and complete address-nya itu ada beberapa tipe personal letter yang dia nggak ada full name and complete address-nya. Nah, itu biasanya nanti pilihannya adalah dia diletakkannya di amplopnya, oke? Atau sebenarnya fokus dari surat yang diberikan ke sobat belajar adalah itu ke isinya, oke? Nah, tapi nanti untuk di realitanya sender's full name itu bisa sobat belajar letakkan di amplop kalau misalnya masih pakai yang konvensional, oke? Dia nggak harus ada di dalam suratnya, oke? So, next one. Nah, so I give you this example of personal letter. Nah, kalau misalnya tadi kita analisis dia, oke, dari yang generic structure-nya, di sini ada namanya, ada Robert White, terus ada Golden Gate Vista Point. Nah, ini dia adalah sender. Oke, sender. Kak, itu sender yakin bukan recipient? Nah, tinggal dilihat di bawah sini apakah namanya sama. Oke, ini namanya sama Robert White. Oke, nah berarti di sini adalah sendernya. Oke, nah di sini dia meletakkan date, tanggalnya. Boleh pakai date. Nah, jadi nanti kalau sobat belajar mau bikin personal letter, boleh pakai date di situ. Nah, terus yang ini dia adalah recipients-nya, penerimanya. Ya, recipients-nya. Terus di sini kita obrak-abrik lagi, di sini ada salutation. Tadi ya, taunya salutation dari mana, Kak? Dia identik dengan sesuatu dengan salam, dear. Nanti pilihannya ada dear, ada dearest, darling, ya. Nah, go on. Terus dia bilang, please accept my deepest sympathy for the loss of your father. Nah, ini dia adalah yang introduction-nya. Jadi introduction-nya dia mengungkapkan bela sungkawa, oke? Karena dia bilang, please accept my deepest sympathy for the loss of your father. Nah, ini introduction-nya yang tadi Kariska bilang, introduction-nya itu dia bisa berbagai macam. Jadi sobat belajar bisa sesuaikan nanti dengan letter-nya itu maksudnya untuk apa, ya? Nah, in this case dia itu untuk deliver condolences, express, okay? Express sympathy for the loss of father of Mr. Johnson. Okay, nah di sini dia bilang langsung please accept my deepest sympathy for the loss of your father. Nah, terus di sini berarti dia langsung dengan bodinya. Ya, bodinya. I was very saddened when I heard the news. He was such a kind, generous soul and would always help anyone in need. Jadi dia membahas lebih jauh detailnya, itu adalah bagian dari body. Nah, terus di sini with heartfelt condolences. Ini dia sebagai yang tadi signing off. Oke, yang biasanya di sini pakai yours, sincerely, regards, best regards. Nah, di sini dia pakai with heartfelt condolences, Robert White, ya.
Di sini dia nggak ada final note-nya, dia sudah menjelaskan apa yang mau dia utarakan ada di sini. Oke, nah ini sebagai variasi untuk sobat belajar ya. Dia di sini introduction-nya cuma satu kalimat aja, terus di sini dia lanjutkan setelahnya dengan body-nya, dia langsung to the point. Ya, dia membicarakan tentang apa. I was very saddened when I heard the news, he was such a kind, gitu ya. Nah, ini contoh yang pertama, dan ini kreditnya goes to this website ya, 8 plus sample condolence letter. Nah, ini juga banyak keywords yang bisa sobat belajar pakai untuk menyatakan hal yang sama. Jadi kalau ingin mengirim surat, baik itu electronic one or conventional one, ketika nanti bentuknya adalah tentang menyatakan bela sungkawa, ada satu kata di sini yang sangat identik, ada condolence. Oke, ada condolence. Terus nanti berarti bisa dipakai ini, deepest sympathy. Kalau dipakai ini juga bisa satu keseluruhan. Please accept my deepest sympathy for the loss of your apa. Oke, jadi ini siapa yang pass away. Terus ini juga bisa diganti. Oke, I was very saddened when I heard the news, bisa diganti I was so sad, juga bisa. Atau ini dipakai juga bisa, I was very saddened when I heard the news. Oke, nah ini contoh yang pertama. Oke, so for this type of letter, sobat belajar bisa pakai ini kata-katanya, condolence, deepest sympathy. Well, kita lanjut ke bentuk personal letter, another personal letter. Nah, ini dia. Kalau kita bahas generic structure-nya, berarti di sini ada address. Di sini ada address-nya. Oke. Kak, ini ada address-nya, tapi dia itu nggak ada namanya. Nah, namanya itu, sobat belajar, dia ada modifikasinya, bisa dia letakkan di sini, atau bisa langsung lihat di bawah sini. Oke, yang ada di bawah-bawahnya yang love, with love, kayak tadi with heartfelt condolences. Nah, itu juga sobat belajar bisa lihat pengirimnya siapa. Itu dia letaknya di situ. Jadi nanti next time sobat belajar bisa letakkan pengirimnya di sini, atau nanti ketika mengerjakan soal, oke, bisa di sini, di atas ini, atau di bawah. Love, Alice. Oke. Nah, terus di sini ada date-nya. Nah, date-nya itu bisa sobat belajar sesuaikan karena ini bentuknya personal letter, dan in this case dia adalah informal, jadi dia tidak perlu memenuhi bentuk yang baku. Oke, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya sobat belajar. Well, nah di sini juga dia ada salutation-nya. Dear John and Anne. Oke, ini salutation-nya, dan di sini kita juga bisa lihat langsung siapa recipients-nya. Dia adalah John and Anne. Ya, jadi variasinya again, selain kita cantumkan langsung seperti tadi yang sebelumnya siapa yang menerima, kita juga bisa lihat nanti penerimanya dia yang diberikan salutation-nya, nama yang datang setelah kata-kata dear, my dear, dearest, darling, gitu ya. Nah, oke, kita udah tahu salutation-nya, di sini juga kita tahu recipients-nya. Oke. Nah, terus kita lihat yang bawahnya ini apa? Dia bilang thanks a lot for a great weekend. We really enjoyed ourselves. Nah, ini berarti dia bentuknya adalah yang thanking, ya, sobat belajar. Dan di sini dia introduction-nya dengan mengucapkan thanks. Di sini introduction-nya. Nah, yang ini dia udah mulai masuk ke body-nya. Terus dia jelasin deh, kenapa dia really enjoyed themselves. Bill and I were talking about the holidays. We thought it might be nice to go camping in Scotland for a couple of weeks. Are you interested? Let me know if you are, and we can talk about dates. Nah, ini juga dia, yang bagian akhirnya. See you soon. I hope. Thanks again. Love, Alice. Ini dia ya. Ini dia untuk penutupnya, closingnya. Well, terus yang di bawah sini, nah ini dia bentuknya ada final note karena dia ada PS. Final note-nya, dia bilang, did I leave a pair of jeans behind in the bathroom? If so, do you think you could send them on? Nah, ini dia ya, PS-nya, final note-nya. Oke, jadi dia bentuk personal letter itu dia unik karena final note-nya dia bisa diletakkan setelah ditutup nih suratnya ya. Jadi dia bentuknya unik. Well, so it's really interesting. Nah, terus yang ini kreditnya How to Write a Personal Letter. I got it from this website.
Oke, berarti ini kita belajar variasinya. Kita bisa tidak mencantumkan nama penerimanya, tapi kita bisa tahu penerimanya dari yang setelah dear bla 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 bla. Oke, nah itu nama recipients-nya. Well, sobat belajar, ini juga letter to my friend. Kita lihat di sini again. Di sini dia pakai judul letter to my friend. Terus di sini itu ada address-nya. Ada address yang ditambah dengan date atau time-nya. Di sini. Oke. Terus dia bilang, "Dear Mona." Nah, di sini di atasnya itu tidak dicantumkan seperti tadi yang sebelumnya, siapa sendernya, siapa penerimanya. Nah, kita bisa tahu penerimanya dari yang setelah dear ini. Dear Mona, ya. Berarti ini penerimanya adalah Mona. Nah, di sini dia introduction-nya menanyakan kabar, asking someone conditions. Ya, how are you? Terus dia bilang, I wanna tell you about my visit to Lahore. Oke, nah di sini dia membuka suratnya dengan menanya kabar. Terus di sini dia membicarakan tentang liburannya, tentang visitingnya dia. Oke, to one place here. Nah, terus di sini dia tutup. Oke, waiting for your letter and regards to your family. Ya, dia closingnya seperti itu bentuknya. Again, ini adalah modifikasi dari personal letter-nya. Closingnya kalau tadi yang bentuk personal letter sebelumnya, dia itu ada di paragraf sendiri ya, sobat belajar. Sedangkan di sini dia closingnya langsung dalam bagian yang ada di paragraf ini. Nah, ini juga bisa sobat belajar gunakan ya, karena personal letter itu quite informal, jadi bisa disesuaikan penulisannya. Oke. Nah, terus di sini your friend, ini untuk yang tadi closingnya ya, signing off. Signing off-nya. Oke, here we go. Jadi dari yang bentuk personal letter yang seperti ini, sobat belajar, you learn about two things. Yang pertama adalah ini, dia bisa langsung address plus date-nya ada di situ. Oke, di sini dia nggak ada address-nya. Nah, kita bisa take for example, di sini address-nya dia tulis di amplopnya. Oke, nah terus di sini kita juga bisa lihat closingnya, dia itu langsung digabungkan dengan body-nya. That's fine, ya. Terus ini signing off-nya, kita bisa pakai your friend here. Send credit how to write a personal letter with examples. I get it from this website. Well, nah ini dia. Setelah tadi kita membahas bentuk-bentuk personal letter-nya, terus modifikasinya, variasinya, ada macam-macam ya. Jadi sobat belajar nanti kalau misalnya kirim email, kirim surat, itu bisa pakai modifikasi dan beberapa kata-kata yang memang identik dengan salah satu tema atau topik. Well, nah sekarang common expressions-nya, ada banyak expressions yang bisa digunakan dan of course ditemukan dalam personal letter. So, kita lihat ya. Nah, ini yang pertama yang sangat terlihat dari personal letter itu ada sapaan. Nah, sapaannya itu ada at least ada 4 pilihan ya. Ada dear, ada my dear, ada dearest, ada darling. Nah, ini in brackets maksudnya adalah ketika sobat belajar nanti menggunakan ini, di sininya pakai name-nya. Name-nya bisa nama dia langsung. For example, dear Rizka, my dear Rizka, dearest Rizka, darling Rizka, atau memang sapaannya. For example, dear my mom, my dear my mom. Oke ya. Jadi namanya itu bisa nama aslinya atau memang sapaannya. Oke. Jadi untuk salutationnya, you got 4 options. Dear, my dear, dearest, and darling. Itu tadi salutation yang sebelum dia datang untuk bagian yang introduction. Oke, you got it? Next we have introduction. Nah, introduction-nya ini sobat belajar yang bisa sobat belajar sesuaikan dengan nanti isinya itu apa. Jadi nanti selaras, jadi bagus deh personal letter-nya. Oke, we can see here ada it is nice to hear from you that. It is nice to hear from you that. Nah, kalau yang ini itu dia introduction-nya ketika misalnya sobat belajar itu mengirim surat ke temannya sobat belajar terus memberitahukan sesuatu. Nah, akhirnya sobat belajar nanti temannya membalas dengan ini. Atau ketika reversed, dibalik posisinya, sobat belajar gunakan it is nice to hear from you that ketika mendapat informasi atau berita sesuatu. Terus feel so glad, dipakainya introduction-nya bisa itu. It is nice to hear from you that. Oke, bla bla bla, diceritain deh apa yang bikin senang. Terus yang kedua, many thanks for your letter. This is quite
common one, many thanks, mengucapkan terima kasih karena udah dikirim surat, karena masih keep in touch, okay? Terus yang ketiga, I'm sorry it took so long to write back. Ini dia asking for apologize, okay, apologizing karena dia balesnya agak lama. Nah, ini sobat belajar juga bisa pakai ketika mau minta maaf, maaf ya balesnya agak lama gitu. I'm sorry it took so long to write back, ya. Next, how are you? How's life? Nah, ini yang common one, asking someone's condition. How are you? How's life? How is it going? Oke, jadi ini belum ada berita apa-apa. Oke. Terus yang number 5, I hope you are fine out there. Jadi misalnya ada disaster or something, terus sobat belajar semoga berdoa gitu ya. Jadi I hope you are fine out there. Nah, yang keenam, I'm writing to tell you that. Nah, ini sobat belajar memberikan informasi. Jadi I'm writing to tell you that. Itu sebagai introduction ya. Terus number 7, I'm delighted to announce that. Delighted itu artinya seneng banget. I'm delighted to announce that. Ini juga sama memberikan informasi ya. Next, I'm sorry to inform you that. Jadi, ini juga memberikan informasi, tapi kita bisa lihat tone-nya. I'm sorry to inform you that. Ini sad, sedih, sesuatu yang sedih. Yang ini, I'm delighted to announce that. Gitu ya. I'm delighted to announce that. Itu dia more positive one, sesuatu yang happy. Gitu ya. Karena delighted, very happy. Nah, terus ini moving to other topics. Jadi moving to other topics, misalnya tadi udah membicarakan introduction. I'm delighted to announce that I got a scholarship. Gitu, ternyata dia dapat scholarship, dia dapat beasiswa. Nah, ternyata dalam satu surat itu sobat belajar dia juga mau membicarakan hal yang lain gitu ya. Membicarakan hal yang lain. Jadi, untuk moving on ke other topics itu bisa pakai 5 ini. Oke. Jadi, yang pertama bisa pakai by the way. Nah, terus ini langsung by the way, have you ever lived in that country? Misalnya gitu ya. Dia tanya hal-hal yang lain. Jadi, ini semacam transisi, oke, untuk membicarakan topik yang lainnya. Yang kedua ada anyway, dia sama kayak by the way, anyway, ya. Number 3, did you know about, did you know about this? Nah, itu ya. Number 3, number 4, have you heard about that? Misalnya, I got a scholarship in New York. Have you ever heard about any scholarship in New York? Gitu ya, misalnya gitu. Nah, terus yang number 5, another thing I wanted to tell you is apa? Ternyata dia ada topik lain, ada poin lain yang ingin diceritakan gitu ya. Jadi to moving to other topics, you can use at least these 5 expressions. Nah, closing, yang tadi closingnya itu ya sebelum yang bagian bawah, yang sebelum your friend, yours gitu ya. Ini untuk closingnya yang tadi di salah satu surat itu dia tergabung dengan body-nya. Yang pertama, that's all for now, so that's all for now gitu ya. Next, looking forward to hearing from you. Looking forward to hearing from you. Jadi dia nggak sabar, dia excited banget, nggak sabar untuk mendengar balasannya atau mendapatkan balasannya gitu ya. Terus number 3, keep in touch. Keep in touch gitu ya. Terus number 4, hope to hear from you soon. Hope to hear from you soon. Oke. Ini hampir mirip sama yang looking forward to hearing from you ya. Jadi ini variasinya. Terus number 5, write back soon ya. Ini intinya adalah dia closing ya, dengan berbagai macam tone dan juga variasinya. Nah, ini dia yang signing off. Oke, yang bagian bawah yang sebelum ada tulisan sender atau mencantumkan nama sendernya, itu sobat belajar bisa gunakan at least 5 expressions ini atau 5 kata ini. Yang pertama adalah best regards. This is my favorite, oke. Best regards, bawahnya misalnya Rizka, best regards, Rizka. Atau bisa langsung regards, siapa nama sendernya, oke? Terus with love, yours sincerely, yours faithfully, and sincerely. Nah, ini dia. Kita langsung deh ke exercise, ya. Ini is quite easy. Kita lihat number 1, 2, 3, and 4. Number 1, itu yang paling atas, oke? Here, this one. Di sini. Nah, baru tinggal kita lihat yang ada di situ apa. Nah, yang awal dia sebelum masuk ke introduction, sobat belajar bisa lihat di sini ada pilihannya. With love, I'm delighted to announce that dear Sasha, hope to hear from you soon. Nah, itu yang awal-awal berkaitan dengan salutation karena kita menyapa orangnya. Oke.
Nah, berarti dia jawabannya adalah C. Dear Shasa. Oke. Nah, yang with love, terus yang I'm delighted to announce that, hope to hear from you soon, kita lihat nanti ya. Oke. Berarti jawabannya untuk ini adalah Dear Shasha. Next, number 2, blank. Terus, I got a scholarship to study in Semarang. Nah, ini dia memberitahukan tentang ini. Pengantarnya apa ya? Ini berkaitan dengan introduction. Berarti, kita lihat number 2. With love, Dear Sasha, berarti dia udah, bukan ini jawabannya karena udah kita pakai tadi ya. With love, this is signing off phrase. Ini juga bukan. Hope to hear from you soon. Itu closing, oke. Hope to hear from you soon, itu ya. Juga bukan, berarti jawabannya yang B. I'm delighted to announce that I got a scholarship in Semarang. Oke. Ini untuk yang introduction-nya sebelum dia ke body. Well done. Number 3. Nah, di sini berarti dia yang bagian closing, tapi beware, ini closing-nya dia bukan yang signing off. Berarti tinggal kita lihat. Nah, yang mana ya? Jawabannya sobat belajar ada with love, ada hope to hear from you soon. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Hope to hear from you soon. Jadi maksudnya ada balas ya gitu ya intinya. Tapi dia closingnya sebelum signing off. Okay. Last but not least, we need to complete this one. Number 4. Sebelum nama dari sendernya, kita bisa isi dengan pilihan jawabannya ada with love, I'm delighted to announce that, Dear Sasha, and hope to hear from you soon. Okay, yang mana ya, sobat belajar? Can you guess what is it? Yes, it is A. With love, karena dia signing off dan letaknya adalah dia sebelum tulisan sendernya, nama dari sendernya. Okay, sobat belajar, so that's for the personal letter, the examples, and of course, the common expressions. You've learned so many interesting and amazing things, okay? Jadi tadi udah belajar banyak hal ya, dimulai dari common expressions-nya, dimulai dari salutation, introduction, closing, dan juga signing off. Terus juga tadi kita belajar tentang variasi-variasi soalnya, okay? Variasi soal, dan juga variasi dari personal letter-nya itu seperti apa. Oke, sobat belajar jadi lebih mudah kan sekarang untuk bisa tahu personal letter seperti apa dan variasinya seperti apa juga. Well, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Tidur.